Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, podcast by Montessori House Asia. Dengan saya Miss Rosa, founder dan academic directress Montessori House Asia. Hari ini saya tidak sendiri, namun saya bersama Miss Gaida Faza. Leaders Coordinator dari Sunny Glow Montessori Play School Permata Kuningan. Adalah sebuah keberuntungan saya bisa berada dengan Miss Gaida pada hari ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita kenalan dengan Miss Gaida. Halo Miss Gaida. Halo Miss Rosa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Nah, Miss Gaida boleh cerita sedikit mengenai background pendidikan Miss Gaida? Saya sarjana psikologi S1. Oke. Dan sekarang ini aktif apa kegiatannya Miss Gaida? Saya sekarang seperti yang tadi Miss Rosa sudah perkenalkan, saya adalah leaders coordinatorsnya di Sunny Glow Montessori Permata Kuningan. Saya mengajar juga anak usia 3 sampai 7 tahun. Yes, it is. Dan Miss Gaida ini juga sudah menekuni ya diploma Montessori-nya ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Dan tak lain dan tak bukan di Montessori House Asia. Topik hari ini kita akan bicara mengenai kebebasan. Wow, seru ya? Seru. Miss Gaida punya kebebasan? Punya sepertinya ya. Apakah Anda merindukan memiliki kebebasan? Baik itu mungkin kebebasan berpikir, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Karena banyak ya Miss Gaida sekarang ini orang yang memiliki banyak tuntutan untuk hidup sesuai ekspektasi orang. Betul. Rasanya itu banyak banget ya. Sekarang ya. Dan juga apakah artinya kebebasan itu sendiri, itu yang akan kita bahas dalam satu lingkungan Montessori yang kita perkenalkan kepada halayak ramai. Kalau menurut Miss Gaida, apa artinya kebebasan itu sendiri? Kebebasan itu kalau menurut saya pribadi ya, kebebasan itu artinya kita punya hak penuh nih Miss Rosa. Punya hak penuh terhadap apa sih yang mau kita pilih. Baik. Ya, terhadap hidup kita, terhadap jalan yang mau kita ambil, apa yang ingin kita katakan, apa yang kita cita-citakan. Betul menurut saya kebebasan seperti itu sih. Susah atau tidak Miss Gaida untuk punya kebebasan tersebut? Wah, menarik ya. Sebenarnya setelah dewasa ini, justru kita menemui banyak sekali kebebasan. Oh iya. Dibanding ketika kita kecil, rasanya banyak sekali aturan ya. Betul sekali. Ya, sekarang ini justru kita dihadapi dengan banyak kebebasan, tapi justru ini jadi lebih sulit untuk diputuskan. Oh, menarik. Iya kan? Iya. Karena ada banyak sekali pertimbangan. Betul sekali ketika sudah dewasa. Betul. Tapi kan pasti akan beda nih kalau ada di lingkungan Montessori atau untuk anak-anak ini. Betul sekali. Nah, itu yang ingin kita ulik ya hari ini ya. Apakah kita ini bisa mengerti betul-betul kebebasan itu apa? Banyak sekali orang yang berangkat dari satu pengetahuan bahwa di Montessori anak-anak bebas sebebas-bebasnya ya. Nah, itu yang perlu juga kita sebarkan kabar baiknya bahwa kebebasan di sekolah Montessori atau kebebasan di lingkungan Montessori yang ingin Anda aplikasikan hendaknya memiliki apa Miss Gaida? Memiliki prepared environment yang jelas. Punya prepared environment dulu. Kalau yang sudah menonton episode sebelumnya atau mendengar di podcast episode sebelumnya sudah mengetahui ini Miss Gaida, apa sih prepared environment itu. Dan anak-anak yang tadi Miss Gaida sempat ceritakan, seharusnya mereka yang punya banyak kebebasan tanpa berpikir ya Miss Gaida. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi justru anak-anak ini terbentur dengan begitu banyak aturan dari orang dewasanya ya. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita juga menginginkan kebebasan, merindukan kebebasan itu. Just to be you. Betapa banyak orang-orang, aku cuman kepengen jadi diriku sendiri. Aku lagi pengen nangis, ya udah, nggak apa-apa, kamu boleh nangis. Aku kepingin untuk menyuarakan ide ataupun opini yang aku punya tanpa merasa
orang lain akan menilai. Betul sekali, penilaian orang itu yang banyak bikin kita takut, mundur ya. dan takut ya. Tapi gimana sih caranya untuk kita bisa bebas? Bagaimana caranya Miss Gaida? Agak tricky ya pertanyaannya. Karena bebas itu ada banyak caranya. Tapi menurut saya cara bebas itu adalah ketika kita memang tahu dulu apa yang kita mau. Tahu dulu apa yang kita mau. Terus kebebasan itu mungkin akan kita temukan kalau tidak ada instruksi nih di sekitar kita. Terus tidak dibatasi oleh banyak aturan, kita terlepas dari ekspektasi, terus kita punya kesempatan gitu. Saya rasa baru ketika itu kita baru bisa punya kebebasan itu. Betul-betul bukan hanya punya tapi merasa bebas. Iya, ya. Betul. Tadi Miss Gaida ada bicara mengenai kalau bebas berarti kita ini lepas nih dari instruksi. Itu satu perkataan yang sangat menarik bahwa in contrary ya, sangat kontradiksi di dalam sebuah sekolah PAUD. Justru banyak sekali instruksi yang kita kasih kepada anak-anak. Namun saya rasa setelah kita belajar mengenai Montessori, instruksi ada dan jelas, tetapi sangat tertata dengan struktur yang baik. Iya, betul. Maka daripada itu rasanya jadi guru Montessori tidak terlalu banyak instruksi ya, iya, kita betul, kasih ya ke anak-anak betul. ya. Boleh cerita sedikit mengenai instruksi itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya kebanyakan orang berpikir bahwa yang namanya di kelas Montessori bebas tuh bebas tanpa instruksi, gurunya tidak melakukan apapun misalnya gitu. Padahal itu salah sebenarnya menurut saya. Karena instruksi itu tetap harus ada. Anak-anak ini walaupun bebas mereka harus belajar limitasinya. Nah, itu ada batasannya. Tetap memang namanya bebas tapi ada limitasi, dan limitasi ini dibuat sedemikian rupa oleh metode Montessori ini sehingga anak ini tidak merasa bahwa mereka sedang dibatasi. Gitu. Betul. Jadi instruksi itu lebih banyak untuk melindungi diri mereka sendiri juga. Dan ketika mereka sudah pada satu tahap, mereka punya yang namanya self discipline, ya, mereka sudah membentuk kontrol terhadap dirinya sendiri. Saya yakin pelan-pelan instruksi itu kita cabut ya, dari lingkungan ya. Lama-lama gurunya tidak mulai banyak bicara nih, ya. Lebih banyak kita melihat, lebih banyak kita untuk mengobservasi anak-anak kita ini. Dan salah satu perihal tadi yang Miss Gaida sebutkan adalah bahwa ketika kita bisa memilih, pilihan itu saya rasa sekarang itu luxury. Betul. Nggak semua orang bisa pilih, ya. Tetapi anak-anak saya rasa masih pada satu masa periode mereka harus banyak pilih, belajar memilih dari kecil. Orang yang bebas dia bisa memilih. Kalau dia bisa memilih berarti dia tahu pilihannya apa, dan dia tahu dia maunya yang mana ya. Bagaimana Miss Gaida untuk kita bisa mengangkat anak-anak yang bisa memilih itu? Awalnya mungkin ketika saya pertama kali mengajar di sekolah Montessori agak janggal rasanya melihat anak-anak ini bisa memilih sendiri apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka pelajari. Jadi bukan guru yang menentukan. Jadi bukan saya yang menentukan bahwa hari ini kita belajar ini ya gitu. Di sekolah Montessori rasanya saya tidak pernah menemukan hal itu. Yang ditemukan adalah anak-anak boleh pilih, silahkan hari ini kamu mau mengeksplorasi hal apa. Dan tidak semua anak bisa kasih tahu Miss Gaida pasti. Aku betul. mau apa ya. Iya. Biasanya ada juga anak-anak yang hanya berkeliling. Biasanya saya akan observasi juga apa sih yang dia lakukan. Baik. Betapa krusialnya untuk anak-anak itu bisa memilih. Karena ketika orang punya pilihan, di situ kebebasan itu betul-betul dia bisa rasakan. Bahwa saya sebagai manusia saya punya keinginan. Dan keinginan ini yang perlu kita sambut dengan cara kita respons yang positif ini yang akan membentuk mereka punya karakter. Pada akhirnya demikian ya. Betul. Nah, di Montessori kebebasan dalam limitasi ini menjadi salah satu keharusan yang diberikan. Saya rasa ini tidak mudah. Setuju ya Miss Gaida ya? Setuju sekali, tidak mudah. Nggak mudah. Kenapa kalau dari Miss Gaida tidak mudah? Pertama mungkin karena secara motorik ya anak-anak terutama di kelas saya nih, usianya 3 tahun, mereka nih baru senang-senangnya berlari. Mereka baru bisa nih berlari. Jadi mereka senang sekali berlari. Hal sederhananya, saya takut mereka misalnya tidak bisa mengontrol kecepatan larinya gitu. Mungkin environment-nya sudah saya buat seaman mungkin. Tapi ketika kecepatan tidak dilatih juga, mereka bisa saja menabrak teman misalnya.
yang kita juga tidak bisa atur ya temannya harus ada di mana gitu kan. Sekali. Nah, jadi terkadang instruksi itu jadi banyak justru diberikan untuk hal-hal seperti itu. Misalnya hati-hati berlarinya gitu. Atau kalau terlalu eksesif kita harus stop. Betul, kalau sudah mulai membahayakan. Betul sekali. Jadi itu limitasi tetap di satu lingkungan. Apabila anak-anak ini masih belum punya kontrol, kita yang masih menjadi control of error-nya. Betul ya? Betul. Tetapi ketika control of error dari si guru shifting ke dalam diri anak menjadi self control, menjadi self discipline, disitulah kita mulai menarik diri kita ya dari lingkungan tersebut, dan kita hanya sebagai watcher, orang yang mengawasi, orang yang mengobservasi, orang yang akan menjadi media yaitu media komunikasi antara anak dengan lingkungan. Pada akhirnya demikian. Dan di Montessori menemukan bahwa dalam kebebasan, hanya dalam aura atmosfer kebebasan, anak-anak itu akan membuka dirinya kepada kita. Miss Gaida percaya untuk hal itu? Percaya sekali. Ada mungkin pengalaman mengenai hal ini? Dulu saya pernah punya murid, usianya 3,5 tahun. Dia ini pindahan dari Amerika, bukan warga negara Indonesia. Dia ini tidak pernah bicara di dalam kelas. Jadi dia ini selalu diam, tidak pernah bicara, mungkin hanya mengangguk, menggeleng seperlunya saja. Ketika dia diminta untuk bekerja dengan material, yang dia lakukan hanya wandering around. Dia hanya going around, mengobservasi teman-temannya melakukan apa gitu. Awalnya ada guru yang mengatakan bahwa seharusnya dia bekerja dengan sesuatu. Tapi saya mempercayai bahwa ketika dia ini bebas memilih, dia mau bergerak aja gitu. Dia tidak ingin bekerja misalnya. Dia hanya ingin mengobservasi teman-temannya. Tapi saya yakin ada hal yang dia pelajari di situ. Anak-anak ini tidak mungkin tidak belajar. Mungkin sudah pernah dibahas ya di episode Mind sebelumnya ya. Nah, jadi ketika itu saya percaya betul bahwa anak ini belajar sesuatu. Dan entah bagaimana caranya, dengan magicnya kepercayaan itu, setelah 1 bulan anak ini bisa menjelaskan seluruh material di area cultural. Padahal tidak pernah ada yang mengajarkan. Tapi ternyata dia mengobservasi bagaimana cara gurunya bicara pada temannya, bagaimana temannya ini merespon. Luar biasa. Dan menurut saya rasanya kalau dulu kita memaksakan kehendak kita pada anak itu, pembelajaran itu rasanya tidak akan terjadi ya. Jadi diam bukan berarti tidak belajar. Betul. Diam bisa jadi sesuatu. Betul. Sesuatu yang anak-anak ini perlu waktu. Dan kalau kita mau percaya, sebetulnya itu kan kebebasan yang kita berikan kepada anak untuk dia terdiam dan belajar dalam diamnya dia. Dan ketika dia siap, dia akan mulai. Betul. Dia akan mulai berbicara, dia akan mulai berbagi, dia akan mulai berinteraksi. Dan setiap anak saya yakin punya keunikan dan waktunya masing-masing. Yang tidak pernah bisa kita prediksi kapan. Jadi bahkan kita pun kalau kita bisa merasakan aura kebebasan itu ya, dalam atmosfer penerimaan dalam kebebasan itu, kan tadi dibilang takut di judgment kan, penilaian orang itu rasanya wah luar biasa, bisa menghantui kita dalam menjawab pertanyaan. Maka daripada itu, kalau kita punya kebebasan, kita akan menjadi diri kita sendiri, nyaman jadi diri sendiri karena adanya kebebasan yang menyokong kita. Tetapi justru dalam kebebasan itu banyak perihal yang kita pelajari sebagai seorang manusia. Begitu juga dengan anak-anak. Yuk kita masuk ke tema kita, freedom within limits, bahwa kebebasan itu ternyata punya batasannya. Kalau kita memandang anak sebagai active explorer, Maria Montessori memberikan terminologi tersebut. Anak-anak ini sebagai active explorer yang dapat belajar dan melakukan beragam hal untuk dirinya sendiri, maka dibutuhkan beberapa aspek yang perlu kita sangat sadari di dalam memberikan dan mendukung pendidikan mereka di usia-usia keemasan ini. Yang pertama adalah prepared environment. Yang kedua adalah freedom within limits. Yang ketiga di episode berikutnya. Nanti ya berarti. Nanti, jadi harus nonton lagi setelah yang di sini atau harus dengar lagi di podcast. Apa sih setelah
freedom within limits ini aspeknya untuk menyokong anak-anak kita sebagai active explorer yang pada akhirnya mereka akan menjadi anak-anak yang mandiri. Ya. Karena semua corongnya ke sana ya. Ya, Harus jadi independent. manusia yang mandiri, independency. Kalau kita berbicara mengenai prepared environment agar anak dapat bergerak dengan bebas dan aman, mereka bisa bekerja dengan sepenuh hati tanpa intervensi, maka apa saja nih tipsnya Miss Gaida untuk prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan untuk di dalam kelas? Oke, mungkin ini sudah pernah dibahas ya kurang lebih secara detailnya di episode sebelumnya. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh di dalam kelas, misalnya biasanya kita pakai shelf atau rak yang bisa terjangkau sama anak. Bisa dijangkau anak. Karena itu menyokong keamanannya mereka juga. Kalau misalnya terlalu tinggi, mereka mungkin bisa manjat. Betul sekali. Bahaya, mungkin bisa jatuh. Jadi dengan kita menyediakan memang raknya yang bisa mereka ambil sendiri, mereka bisa juga berlatih untuk jadi mandiri. Betul sekali. Jadi betapa furniture-nya itu perlu dipikirkan. Betul, ya? betul. Seandainya furniture-nya semua pakai penutup, nanti banyak ini ya, apa boleh nggak Miss? Iya, gimana betul. cara bukanya? Boleh tolong bukakan ya, misalnya gitu ya. Lebih ke situ betul. ya. Jadi dengan rak yang terbuka juga itu membuat anak jadi lebih mudah mengakses apa yang mereka inginkan. Betul gitu. sekali. Dengan rak yang terbuka, maka konsep kebebasan dalam limitasi ini bisa tercapai. Ya. Karena rak yang terbuka otomatis materialnya akan disusun dengan rapi di dalam rak tersebut, dan anak-anak bisa mencium hawa kebebasannya ya. Bahwa boleh pilih. Betul. Ya? Betul. Sama aja kayak di toko mainan. Iya. Kan raknya pasti terbuka ya. Supaya kamu langsung ambil. Jadi mereka boleh pilih ya mainannya yang mana aja. Iya. Boleh pilih sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua setelah low open shelves, apa ini Miss Gaida? Kalau di kelas Montessori biasanya khas sekali kita bisa melihat bahwa material itu disusun dengan urutannya. Oh, ada urutannya. Ya, jadi dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Oh, baiklah. Gitu. Jadi anak-anak ini juga tahu bahwa rasanya aku belum bisa nih mengerjakan yang ini. Gitu. Jadi biasanya mereka juga akan bisa mengikuti fasenya nih kemana nih arahnya. Gitu. Iya. Jadi ada satu tatanan ya. Ada satu tatanan yang mana berarti kebebasan itu juga perlu tatanan. Iya. Perlu order. Kenapa menurut Miss Gaida kebebasan itu juga perlu order? Utamanya karena anak-anak suka sekali order. Iya. Order itu memberikan rasa aman. Sebenarnya sama aja kayak kita ya. Iya. Rasanya kalau barang kita tetap ada pada tempatnya, aman ya rasanya. Aman. Tapi begitu kita kembali terus nggak ada, itu bingung ya. Betul Deg-degan sekali. rasanya. Kemana itu barang? Ya, betul. Nah itu juga yang dirasakan anak-anak, bahwa mereka ini ingin juga merasakan kenyamanan itu, keamanan itu. Ketika mereka biasa menyimpan materialnya di tempat itu, mereka juga tahu mengembalikannya harus ke situ. Baik. Ketika material itu tidak ada, mereka akan lihat sekelilingnya, temannya sedang pakai, dan mereka yakin betul bahwa temannya akan mengembalikan lagi ke situ. Rasa aman itu anak-anak butuh sekali. Gitu. Yes, mereka sedang sensitif terhadap hal itu. Betul sekali. Dengan adanya rasa aman, ya berarti itu kan atmosfer yang terbentuk. Maka kebebasan itu juga bisa didapatkan. Karena kamu rasa aman, kamu bebas dari rasa cemas, ya. Betul. Kamu bebas dari rasa deg-degan, kamu bebas dari rasa ketakutan di situ, dan kamu bebas juga dari pikiran-pikiran yang mulai negatif. Biasanya kalau kita mulai nggak aman, nah semua the battle of mind itu keluar terjadi di situ, langsung. terjadi. Jangan-jangan titik-titik di sana. Betul sekali, logically ordered activities, bahwa aktivitas itu ada tatanannya. Penataan aktivitas di dalam ataupun di atas lemari juga ada tatanannya. Dengan rutinitas yang terbentuk, otomatis anak-anak ini punya satu kebebasan dengan dirinya untuk berlari, beraktivitas dengan penuh kebahagiaan. Luar biasa. Dan selanjutnya, poin selanjutnya adalah child friendly workspaces. Maksudnya apa ini Miss Gaida? Jadi terutama ini saya rasakan sekali ketika di kelas ya gitu. Karena anaknya ada banyak nih gitu. Tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi penting sekali untuk membuat sebuah kelas yang aman untuk anak-anak. Dari mulai tinggi kursi harus kita sesuaikan, mampu tidak kakinya mereka ini menapak pada lantai ketika mereka duduk misalnya gitu, atau bisa tidak mereka mengangkat kursinya sendiri gitu. Jadi kursinya tidak boleh terlalu berat ya. Betul. Gitu. Jadi mereka harus bisa angkat kursi sendiri. Kemudian
ujung meja atau ujung rak itu harus dipastikan aman, tidak tajam, karena kalau tajam itu berbahaya sekali. Betul sekali. Gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang sederhananya ya. Hal ini bersangkutan dengan freedom from danger. Betul. Bebas dari bahaya ya. Dengan kita memikirkan detail dari ruangan, detail dari furniture, detail dari material, maka anak-anak ini akan punya kebebasan yang betul-betul bulat untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kita bayangkan kursinya lebih besar dan lebih tinggi, dan mereka akan merasa tidak mampu, dan justru di situ mereka jadi ketergantungan sama kita ya. Contoh lainnya, kalau di kelas ini kita berbicara misalnya ada perihal-perihal yang dikatakan benda tajam. Oh ya. Pensil yang diserut bisa jadi benda tajam ya. Ada gunting, ada apa lagi? Ada beberapa material Montessori yang memang harus meruncing di atasnya. Maka di sini bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang dewasa dalam membiarkan anak-anak memilih menggunakan material tersebut, bisa kita ini punya precaution, betul. punya memberikan pengetahuan dulu kepada anak-anak bahwa seperti ini loh caranya pakainya. Karena kalau mereka sudah tahu cara pakainya seperti apa, mereka juga akan punya satu kebebasan. Oh, caranya seperti itu. Kalau saya eksplorasi lebih lagi, nanti akan ada bahaya ya. Walaupun terkadang kita nggak bisa patok ya Miss Gaida kita susah ya buat anak-anak. Untuk kita membatasi mereka dengan segala eksplorasinya mereka dan juga keinginan mereka untuk tahu bisa diapain lagi benda-benda ini ya. Nah, dengan tadi ada 3 pointers yang kita bahas mengenai low open shelves, bahwa furniture-nya ini yang harus bisa memberikan kebebasan itu. Dan yang kedua ada logically ordered activities, bahwa kegiatan itu juga ada tatanannya. Lalu yang ketiga adalah child friendly workspace, di mana aman, bebas dari bahaya. 3 hal ini yang bisa menyokong di yang namanya lingkungan yang dipersiapkan supaya freedom within limits ini terjadi, sehingga memampukan anak semua untuk menjadi mandiri ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kebebasan, kita punya beberapa list daripada kebebasan itu di dalam kelas. 1, bebas untuk bergerak. Wah, jelas ya. Jelas sekali di kelas Montessori ini terjadi. Mereka bebas untuk bergerak, bebas untuk mereka mau duduk di mana, mereka mau memilih area kerjanya sendiri, mereka belum mau bekerja, misalnya mereka masih mau berjalan-jalan, boleh. Ide di balik kebebasan untuk bergerak ini adalah sebenarnya ya, anak-anak itu suka bergerak. Anak-anak butuh bergerak untuk mengerti. Jadi kalau hanya bergerak di bidang olahraga saja atau di subjek olahraga saja, ternyata masih kurang. Karena dalam melakukan banyak aktivitas di kehidupan, kita harus bergerak. Bahkan dalam diam pun mata kita bergerak ya. Betul. Lalu ada freedom of choice, jadi bebas untuk memilih. Dari tadi Miss Gaida banyak menggaungkan bebas memilih. Nah, apa yang terjadi di dalam kelas? Di dalam kelas itu mereka boleh memilih apa yang mau mereka pelajari, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mereka ini tidak kita berikan pembelajarannya, mereka boleh pilih material mereka ambil. Kalau mereka butuh bantuan, mereka akan panggil gurunya. Kalau tidak, ya kita juga tidak akan menginterupsi mereka. Baiklah. Kita hanya akan mengobservasi apa sih yang mereka lakukan dengan material itu. Gitu. Nanti ada limitasi-limitasinya yang akan kita jelaskan. Iya. Ini termasuk memilih untuk tidak mau melakukan apa-apa. Ada juga anak-anak yang mungkin kita biasanya sebutnya dengan slow to warm up. Jadi ketika datang ke kelas, dia ini tipe anak yang diam dulu, mengobservasi teman-temannya lagi apa. Teman-teman udah sibuk nih nari-nari misalnya, dia nggak mau misalnya, itu tidak apa-apa. Kita tidak memaksakan anak ini harus ikut dengan kita gitu. Baiklah. Freedom of time. Jadi punya kebebasan waktu. Waktu itu sangat ini ya, sekarang ini very precious. Dan very luxury juga. Yes, indeed. Kebebasan mengenai waktu. Boleh diceritakan sedikit Miss Gaida? Di kelas Montessori memang kita juga ada set ya schedule-nya.
mungkin supaya anak-anak ini tahu rutinitasnya supaya lebih merasa lebih aman. Tapi kalau misalnya ada anak ketika datang dia bilang, nih saya lapar, saya mau sarapan, maka dia boleh punya waktu dia untuk sarapan. Dia tidak ikut berkegiatan bersama teman-temannya. Atau misalnya di tengah-tengah pelajaran dia bilang, Miss, aku ngantuk, maka dia boleh punya jam tidurnya gitu. Atau ketika dia bekerja tidak ada interupsi dari kita, misalnya dia sudah bekerja dengan satu material 30 menit, kita tidak akan bilang sama dia bahwa sudah 30 menit, sudah selesai ya gitu, misalnya gitu. Enggak, biarkan saja dia bekerja, itu berarti mungkin fase eksplorasinya belum selesai. Iya, betul sekali. Jadi kebebasan untuk punya waktu, saya rasa bahkan orang dewasa juga merindukan. Iya, betul. Punya waktu, Bebas ya? Bebas, mau seberapa lama itu bebas. Tapi sayang sekali, hidup kita ini penuh dengan limitasi. Betul. Balik lagi di sana ya. Freedom to repeat, jadi bebas untuk merepetisi. Nah, di sini saya rasa justru yang betul-betul diperlukan sekali di dalam kelas supaya untuk menunjang keberhasilan setiap pembelajaran anak. Boleh cerita Miss Kaidah mengenai hal ini? Freedom to repeat ini mereka punya kebebasan untuk mengulang segala sesuatu atau material yang sedang mereka lakukan. Mau setiap hari mereka melakukan hal itu, kita tidak larang. Karena kita berpendapat mereka ini sedang membutuhkan hal itu gitu. Jadi mereka bebas mau mereka bekerja dengan satu material selama 10 kali, 20 kali, besoknya diulang lagi misalnya gitu. Mungkin buat orang dewasa rasanya membosankan ya sekali, gitu. Itu lagi. Iya. Tapi buat anak-anak mungkin ada hal yang belum selesai buat mereka. Ini belum memuaskan menurutku gitu. Jadi makanya kenapa freedom to repeat ini diberikan gitu untuk menunjang proses belajarnya anak-anak itu sendiri. Apapun yang menyenangkan biasanya mau di-repeat. Iya, betul. Termasuk kita juga kan? Iya. Kalau es krim itu sangat enak dan kita menyenangkan, pasti mau beli lagi. Betul. Jadi sebetulnya kebebasan untuk merepetisi ini sangat manusiawi sekali. Iya, betul. Sangat manusiawi sekali. Karena kita harus percaya belajar sesuatu nggak langsung. Ada satu proses dan juga kita harus hargain proses itu. Freedom to communicate. Nah, ini dia. Punya kebebasan berkomunikasi, aspek yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh setiap orang tua dan guru. Bisakah anakku berkomunikasi? Bahwa komunikasi itu kan tidak hanya bicara ya Miss Gaida ya, termasuk facial expression, termasuk intonasi, itu semua digabung jadi satu. Bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan halayak ramai. Nah, ini penerapannya di dalam kelas bagaimana Miss Gaida? Ini menurut saya salah satu hal yang menarik karena rasanya waktu kecil saya tidak punya kesempatan dimana di kelas ini anak-anak boleh mengkomunikasikan atau mengekspresikan apapun yang dia rasakan. Mau dia marah sama gurunya, dia boleh bicara sama saya. Ayo kita bicara, kita duduk berdua, kenapa kamu marah? Saya akan minta maaf kalau memang saya salah, tapi kalau misalnya memang dia yang salah, dia juga minta maaf. Jadi kebebasan untuk berkomunikasi itu ada. Kemudian ketika temannya datang mau ikut bermain, dia bilang tidak, dia boleh bilang tidak. That's nice. That's a freedom. That's a beauty of freedom. Yes, it is. Nggak ada sebuah pemaksaan satupun bahwa kamu harus bilang iya. Tidak. Kalau tidak mau bilang tidak. Bilang tidak mau. Namun saya yakin bahwa ada perihal-perihal yang memang harus kita negosiasi kepada anaknya. Jadi segi negosiasi ini juga terjadi pasti. Ada juga freedom to make mistakes. Nah, hal ini bisa dibilang cukup, it's a very hard statement. Karena tidak semua orang bisa terima untuk anak-anak itu berbuat kesalahan. Itu sedih banget sih. Benar. Bahkan di dunia orang dewasa pun demikian. Kan udah dewasa, harusnya tidak salah. Padahal siapa sih yang bisa lepas dari salah? Betul sekali. Masih manusia di sini, tetapi anak-anak saya rasa di Montessori melihat kesalahan itu bukan sebagai sesuatu yang negatif banget, tetapi lebih kepada misfortunate yang mana mungkin dia atau teman yang salah itu nggak tahu, harusnya nggak bisa, jangan begitu, nggak bisa begitu gitu caranya. Jadi menimbulkan teman-teman yang lain akan mau untuk bantu. Caranya bukan gitu loh. Makanya mungkin punya polisi di dalam kelas. Betul. Ada nggak polisi di dalam kelas? Misalnya contohnya saya tidak membiarkan anak-anak saya berlari terlalu cepat. Mereka boleh berlari, tapi tidak boleh terlalu cepat. Apalagi ketika ada teman-teman yang lagi bekerja di lantai, karena itu berbahaya. Jadi biasanya bahasa saya adalah marshmallow fit. Use your marshmallow fit, please gitu. Jadi mereka pakai kaki yang empuk-empuk itu gitu. Nah,
Itu saya ulang mungkin dalam waktu 1 minggu, kemudian di minggu depannya ada satu anak yang berlari. Teman lainnya ini bilang, "Stop, marshmallow fit please," dia bilang gitu. Jadi gurunya sudah tidak lagi mengambil peran tersebut. Iya, mengambil peran tersebut gitu. Tapi dia menjelaskan juga sama temannya. Jadi di situ saya menyadari bahwa ketika anak-anak ini diberikan satu aturan, mereka ini diberikan penjelasan. Kenapa hal itu saya katakan gitu. Jadi anak-anak ini ketika dikasih tahu temannya, dia bisa bilang bahwa kalau jatuh itu berbahaya, nanti sakit. Itu ada yang lagi bekerja di bawah, nanti terinjak. Mereka bilang begitu. Jadi dari situ saya menyadari bahwa betapa pentingnya juga memberikan alasan di balik apa yang mau kita berikan sama anak. Betul sekali ya. Jadi tidak bisa kita hanya memberikan instruksi. Anak-anak sama seperti orang dewasa perlu alasan. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak bisa? Ya, sama aja kalau lagi belanja. Kenapa nggak bisa diskon? Dan bebas untuk melakukan atau misalnya berbuat salah, justru bukan artinya kamu sebebas-bebasnya melakukan apapun dan menjadi salah. Tetapi di Montessori, saya melihat bahwa anak-anak ini tershaping bahwa dalam kesalahan kita belajar. Dengan kita belajar dan kita tidak menjatuhkan, saya rasa anak-anak itu juga punya satu pemahaman, ups, ini salah, nggak bisa diulangin lagi. Ya, dibanding dengan kita dihukum. Diri ya di sebelah sana ya, atau angkat kaki satu, atau nggak boleh main lagi sama temennya. Nah itu justru rasanya lebih mencekam dan akhirnya mencari-cari apa yang bisa saya lakukan supaya Miss ini punya kasih atensi ke anak tersebut ya. Lalu kita berangkat lagi nih, freedom from danger. Kalau tadi kita sudah bicara di sebelumnya bahwa anak-anak itu harus terbebas dari bahaya. Tadi Miss Gaida sudah juga memberikan beberapa poin seperti kursinya dengan beratan yang pas, seperti lemari dan juga meja dengan ujungnya yang tidaklah tajam ya. Tapi bukan berarti nggak ada benda tajam di dalam kelas. Begitu banyak perihal di dalam kehidupan kita yang sebetulnya itu lots of danger ya. Tetapi bagaimana caranya menanggapi kebebasan dari bahaya ini Miss Gaida? Kalau saya selalu berpegang pada konsekuensi. Anak-anak ini harus belajar konsekuensi supaya ketika saya tidak ada, mereka tahu betul itu bahaya. Gitu. Jadi misalnya di kelas saya ada gunting. Saya selalu bilang sama mereka bahwa ini berbahaya. Saya tunjukkan sama mereka betapa tajamnya gunting itu. Saya gunting kertas di depan mereka, saya bilang bahwa ini tajam. Sehingga begini cara membawanya. Begini cara menggunakannya. Kalau kamu tidak yakin, kamu boleh minta bantuan. Seperti itu. Jadi dan sekarang ini kalau saya lihat anak-anak saya kalau ambil gunting, mereka sudah tahu cara pegang tanpa perlu saya yang harus kasih tahu gitu. Jadi mereka sudah tahu kalau mereka salah, walaupun mereka sudah berjalan cukup jauh, mereka balik lagi ke tempat gunting. Mereka simpan lagi guntingnya, mereka ambil dengan cara yang betul gitu. Karena mereka mungkin sadar juga bahwa ini bahaya gitu. Dan thank God sampai sejauh ini belum ada sih kejadian yang soal benda tajam itu berhubungan gitu. dengan benda tajam gitu ya. Mereka juga tahu konsekuensinya. Itu yang penting. Betul gitu. Sekali. Begitu banyak dalam kehidupan kita punya pengalaman menghadapi begitu banyak bahaya yang datangnya dari alam, ataupun bahaya yang diakibatkan oleh ulah kita sendiri. Jadi betapa pentingnya kita menekankan bahwa kebebasan anak dari bahaya itu bukan artinya tidak menghadirkan benda-benda berbahaya itu, tetapi bagaimana anak-anak mengerti konsekuensinya. Jadi perlu di sini untuk kita memahami dan juga mengaplikasikan. Kalau mau anak-anak kita bebas dari bahaya, kita harus kasih tahu mereka bagaimana menggunakannya dengan baik dan benar. Bagaimana menghadapi bahaya itu sendiri ya. Salah satu contohnya lagi yang mungkin saya bisa sharing, ini bisa terjadi di kelas ataupun di rumah ketika air itu tumpah. Betul. Itu hanya air, tapi bisa jadi bahaya sekali ya. Ketika ada yang berlari, tidak ada yang peduli dengan air tersebut, akhirnya ada yang jatuh. Ada yang mungkin kena kepalanya, ada yang mungkin akhirnya dapat lebam ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tetapi di sini kalau kita berikan konsekuensi tersebut, kita ceritakan
kenapa ada air yang terjatuh kita harus lap, ya, kita harus segera bersihkan, maka anak-anak akan terbebas nih dari semua aspek bahaya itu sendiri. Memang freedom from danger selalu akan menjadi paramount salah satunya nih ya, apa maksudnya this is very important aspek kalau kita membangun atau membuka ya sebuah sekolah. But then bukan artinya kita meniadakan banyak hal, bahwa lantai yang keras diganti dengan lantai yang empuk, bahwa anak-anak juga perlu tahu dan anak-anak juga perlu membentuk mereka punya kontrol diri terhadap bahaya itu sendiri. Yang terakhir, one of my favorite, freedom to love and to be loved. Ya, Miss Gaida punya pengalaman tidak? Kalau saya rasanya saya punya pengalaman bahwa mau berteman aja diatur. Kamu nggak boleh berteman sama dia, kamu cuma boleh berteman sama yang ini. Lalu untuk orang mencintai kita jadi bingung ngebalesnya bagaimana ya. Kalau orang bilang I love you, pasti nggak tahu cara gimana balesnya ya. Tapi kita sebetulnya punya kebebasan itu untuk dicintai dan mencintai. Mungkin saya sharing dulu ya, ini kejadian anak saya. Di dalam sebuah kelas, anak saya ini termasuk anak yang cukup observan. Dia bukan tipikal anak yang cerewet. Dan di satu ketika anak saya cerita kepada saya bahwa gurunya berkata bahwa dia tidak boleh lagi bersama dengan teman baiknya di dalam kelas itu. Dia harus bekerja sendiri dan dia harus bisa mingling sama teman lain. Jadi kesehariannya tidak bisa dia sama si teman baiknya ini, padahal ini masih di dunia maksudnya PAUD ya. Lalu anak saya jadi sedih, kenapa ya kok nggak bisa lagi sama teman yang saya suka. Nah, ya disitulah saya menemukan sebetulnya guru favorit, teman favorit itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita pun punya orang yang kita favoritkan ya, dan itu wajar sekali kan Miss Gaida ya. Tetapi memang kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak ada juga loh pilihan yang lain. Tetapi mungkin ini caranya yang perlu kita pahami bersama. Kalau di Miss Gaida sendiri bagaimana? Ya sebenarnya mungkin itu banyak ya terjadi gitu, bahwa ada anak nih yang hanya dekat pada satu guru, ada anak yang hanya dekat pada anak lain, misalnya kayak gitu. Kalau saya punya pendapatnya, ya itu adalah pilihannya mereka. Kita sendiri nih sebagai orang dewasa, kita juga tentu punya dong sahabat baik. Dan tidak bisa dipaksakan kita ini harus dekat dengan semua orang. Sekali. Lalu kenapa hal itu dipaksakan pada anak-anak? Betul gitu sekali. kan rasanya aneh kalau kita sendiri nggak mau tapi dipaksakan ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu juga sama gitu. Dimana Maria Montessori sendiri bilang setelah 3 tahun anak ini sama seperti kita ya. They are human gitu. Betul jadi sekali. kita perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan gitu. Tidak ada paksaan untuk menyukai siapa, tidak ada paksaan. Ketika mereka bilang aku tidak suka temanku yang itu, biasanya kita akan tanya kenapa. Itu adalah jadi bahan diskusi yang seru justru. Juga refleksi kenapa saya nggak suka. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Mereka itu bukan yang tidak suka aja gitu. Tidak, pasti ada alasannya, dan itu menarik untuk kita tahu lebih jauh gitu dari Betul anak-anak, sekali, gitu. saya sangat setuju untuk hal itu. Di dalam kita mencintai dan dicintai, maka hendaknya kita juga mengetahui kenapa kita melakukan hal itu, kenapa kita mencintai yang ini lebih daripada yang itu. Setiap orang punya pilihan, balik lagi kan freedom to choose di sini ya. Dan untuk dicintai oleh orang lain, kita pun juga patutnya punya rasa syukur di situ. Bukannya ada penolakan, tetapi kita respect terhadap orang-orang yang mencintai kita di sekeliling kita. Maka daripada itu yang namanya kebebasan di dalam lingkungan Montessori sebetulnya holistik sekali. Mengantarkan manusia kecil ini menjadi manusia. Yang mana mungkin orang dewasanya sangat merindukan di situ ya. Tapi kalau tadi kita bilang semua ada limitasinya, saya akan mengupas limitasinya. Yang pertama ternyata limitnya adalah harus bisa menghargai diri sendiri. Betul ya Miss Gaida ya. Karena segala sesuatu yang mulai merusak, mencelakai diri itu harus di stop. Tidak ada kebebasan untuk mencelakai diri sendiri. Tidak ada. Jadi kalau anak tantrum harus stop ya Miss Gaida. Betul. Harus stop. Apalagi Kenapa kalau begitu? mereka
Sebenarnya tantrum itu dari artikel yang saya baca memang tantrum itu di usia 3 seharusnya sudah tidak ada. Karena biasanya tantrum itu kan ketidakmampuan anak mengekspresikan diri. Sementara kalau sudah 3 tahun mereka sudah bisa bicara. Jadi kalau di kelas saya biasakan anak-anak ini, kalau marah kamu boleh marah. Kamu boleh marah, silahkan. Siapa yang larang kita marah ya? Kamu boleh marah, tapi tidak menyakiti diri. Jadi dia tidak boleh misalnya memukul-mukul meja karena mungkin tangannya akan jadi sakit. Betul sekali. Gitu. Dia tidak boleh menabrakkan dirinya ke lantai, menjatuhkan dirinya ke lantai, atau menabrakkan diri ke dinding misalnya gitu. Itu tidak diperkenankan. Gitu. Kita bisa langsung stop gitu. Biasanya misalnya kita peluk misalnya gitu, atau bisa kita ajak mereka duduk bersama, kita bicara gitu. Saya selalu ajarkan anak saya, ayo kita bicara. Kamu sudah 3 tahun sudah bisa bicara, ayo kita bicara. Dan kita sebagai orang dewasa juga berusaha mengerti apa sih sebenarnya gelisahnya mereka, anak-anak gitu, ini ya. Lalu juga menghargai orang lain ini menjadi limitasi dari apapun yang mereka lakukan ya. Dimana kalau kita bisa menghargai orang lain ya, to give respect to others, dan disitulah kita bisa menemukan esensinya kita sebagai manusia sosial. Kalau di kelas seperti apa Miss Gaida? Biasanya saya selalu bilang hands to yourself. Jadi tanganmu ini bukan untuk memukul teman, bukan untuk merebut mainan. Kalau mau apa-apa silakan izin. Baik lagi mereka sudah bisa bicara ya. Jadi silakan komunikasikan. Kalau mau sesuatu boleh tidak pinjam ini. Kalau temannya bilang tidak, kita yang berarti harus menghargai keputusan temannya. Ya sudah, kalau temannya bilang tidak, saya cari yang lain. Betul sekali. Memang latihannya agak susah ya gitu. Pasti. Susah. Dan di sini saya dengar jadi banyak bicara sama anaknya. Iya, betul. Tapi seiring dengan berjalan waktu, anak-anak ini terbiasa dengan hal itu. Dan mereka juga jadi tahu, oh aku nih punya pilihan untuk bilang tidak juga pada temanku. Gitu. Jadi itu mereka saling pelajari dari teman-temannya juga. Secara konkret. Lalu juga limitasinya yang berikut adalah menghargai lingkungan. Nah, menghargai lingkungan ini menarik sekali. Karena biasanya udah biarin aja, ntar mbak aja yang beresin. Itu salah satunya ya. Atau yang kedua adalah boleh melakukan apapun, betul-betul lingkungan itu bisa dirusak sama anak-anak. Dan di sini menurut saya menghargai lingkungan harus mulai dari orang dewasanya. Kalau kita tidak care, nggak ada peduli sama lingkungan, masih buang sampah sembarangan ya, masih misalnya juga ada sesuatu di lingkungan yang tidak beres, tapi kita juga nggak peduli, itu salah satunya. Tapi kalau di dalam kelas ini seperti apa bentuknya? Seperti sesederhana kalau misalnya makanan mereka tumpah, mereka yang harus merapikan. Betul, karena lingkungannya harus terjaga bersih ya di dalam kelas ya. Dan juga bagaimana mereka harus juga punya satu sikap kehidupan yang rapih ya. Lalu juga ada menghargai material. Nah, ini material yang mulai dibuang-buang ya. Material yang mulai dirubah menjadi apapun itu ya. Nah, hal ini saya rasa sangatlah konkret ketika anak-anak ini diberikan kebebasan menggunakan material tetapi menjadi misusing, tidak menggunakan sesuai dengan kaidahnya, maka kita harus stop. Berarti ini mengacu kepada tindakan anak ya Miss Gaida ya. Dan yang terakhir adalah berkembang sesuai dengan fasenya. Mengapa itu menjadi limitasi Miss Gaida? Mungkin ini ada hubungannya sama ekspektasi juga ya. Terkadang kita memberikan ekspektasi nih sama anak-anak ini. Untuk misalnya anak usia 3 tahun ini harus sudah bisa tahu alfabet misalnya. Padahal secara fase mereka ini belum siap untuk itu. Betul gitu. sekali. Itu juga kan jadi limitasi, terutama bagi kita sebagai orang dewasa juga, untuk melimitasi ekspektasi kita gitu ya. Anak ini akan berkembang sesuai dengan fasenya gitu. Ketika dia mau bekerja dengan sesuatu, kita yakin betul bahwa itu yang sedang dia butuhkan dan fase itu yang dia perlu hadapi. Betul sekali. Maka daripada itu berarti kitanya juga harus belajar ya. Betul. Supaya kita tahu anak kita lagi di mana ini lagi suka apa ya. Nah, dari pembicaraan tadi mengenai freedom, kebebasan yang bisa kita kasih dan juga ada limitasinya, tentu yang pasti mau didengar benefitnya apa sih? Betul. Memberikan freedom within limits ya, betul di situ ya. Karena ketika kita menggaungkan harus selalu memberikan kebebasan dengan limitasi, tapi nyatanya apa sih? Kamu mau mencapai apa gitu loh? Tetap punya ekspektasi boleh, tetap punya satu goal itu boleh, karena ini juga ada satu goalnya. Kenapa kita kasih freedom within limits? Goal yang pertama adalah mengajarkan anak untuk saling menghargai. Maksudnya apa ini Miss Gaida? Dengan tadi adanya freedom dan adanya limitasi,
mereka ini juga belajar untuk menghargai orang lain. Kalau yang tadi misalnya dicontohkan ketika temannya bilang tidak, saya harus menghargai pendapat itu. Baik. Gitu. Sama aja ketika orang dewasa juga begitu ya. Ketika teman kita bilang tidak, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga. Gitu. Ya udah, kita menghargai. Saling menghargai gitu. ya. Dan juga benefit selanjutnya anak pasti jadi mandiri. Ya, itu sudah pasti. Ya. Dan yang ketiga, anak menjadi percaya diri ya, karena dia bisa melakukan banyak hal sendiri, bisa mandiri. Anak menjadi bertanggung jawab sudah pasti. Ya, kita ngajarin mereka beres-beres juga sendiri, ya. Gitu. Konsekuensi tadi, dan juga anak menjadi kenal dengan diri sendiri. Ya, apa yang saya bisa, dan apa yang saya mau, dan apa yang saya nggak bisa. Ya. Penting ya kenal diri sendiri. Penting sekali. Do you know yourself? That's the question. That's a hard one. Oke, saatnya kita menutup. Dari penjelasan yang sudah diberikan oleh saya dan Miss Gaida, kita mengerti sekarang freedom within limits itu dijelaskan sebagai kebebasan mutlak yang bertahap. Betul ya? Betul. Jadi bertahap ini diberikannya kepada anak-anak. Limitasi selalu ada karena hidup ini pun kita akan berbenturan dengan peraturan dan batasan-batasan. Maka anak-anak di Montessori akan belajar bahwasanya limitasi itu harus bisa dimengerti melalui latihan nih setiap hari. Tidak ada hasil kalau tidak ada upaya. Maka Sobat Montessori, coba kita dengarkan dari Miss Gaida, mungkin ada pesan-pesannya mengenai freedom within limits. Oke, kalau buat kesimpulannya, kalau menurut saya sebagai dari sudut pandang seorang guru nih ya, kebebasan ini membuat anak ini mengerti apa yang dia mau. Gitu. Dan dia belajar bertanggung jawab juga atas pilihannya. Gitu. Sebenarnya karena ini sudah saya pilih, maka itu saya harus bertanggung jawab atas hal itu. Gitu. Dan anak-anak dengan kebebasan juga bisa mengembangkan kemampuan kognitif. Mereka nih jadi belajar menimbang sesuatu antara material yang ini dan material yang ini, mana yang mau saya kerjakan. Itu kan proses berpikir dan memutuskan sesuatu. Betul gitu. sekali. Mungkin orang dewasa kurang sadar nih ya akan hal itu, bahwa ternyata itu adalah perkembangan kognitif nih, gitu ya. Penting ini buat anak-anak. Gitu. Setuju sekali. Jadi freedom within limits itu ternyata beyond dari aturan saja, dari instruksi, ternyata ada hal yang jauh lebih dalam dibanding itu. Bisa dipelajarin dan membentuk karakter anak-anak kita ya. Maka Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai freedom within limits pada episode ini memberikan sebuah inspirasi bahwa kebebasan hanya didapatkan melalui kemandirian, pengetahuan akan baik dan buruk, serta adanya order di lingkungan yang konsisten. Ya, jangan lupa prepared environment ini perlu dikerjakan. Sama seperti kita, permasalahan pada kebebasan mutlak adalah bagaimana kita dapat mengkontrol diri. Oke, berarti kita pamit dahulu. Salam Montessori, semangat selalu, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!